Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mayoritas jawabannya benar nih. Waalaikumsalam. Ada sebagian masih jawabannya apa? Waalaikum salam. Yang benar gimana? Waalaikumsalam. Jadi assalamnya ada, itu ada alif lam, isim ma'rifah. Nah, itu penting tuh kayak gitu-gitu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kan punya anak, punya mantu, punya cucu, kasih tahu kalau ya masih jawab waalaikumsalam dibetulin. Yang benar gimana? Waalaikumsalam. Karena ini tahiyyah ahlil jannah. Ini ucapan penghormatan ahli surganya Allah. Salah satu amalan yang menjadi penyebab orang masuk surga itu banyak salam. Apalagi kita tahu benar-benar ini muslim, minimal kita menyampaikan apa? Assalamu alaikum. Kalau di hadis dapat 10 kebaikan. Kalau ditambahin warahmatullah dapat 20 kebaikan. Kalau tambahin lagi wabarakatuh, ujungnya pakai ta, pakai apa? Pakai ha. Wabarakatuhu, cuman di apa, disukunkan wabarakatuh. Asli wabarakatuhu, jangan wabarakatuh. Ada domirnya itu wabarakatuh, ya kan? Wabarakatuhu, ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kalau jawab salam orang pasti jawabannya lebih. Jangan sampai yang jawabnya lebih singkat. Misalnya nih ada orang salam sama kita, Assalamualaikum. Ini kan udah memenuhi syarat salam ya. Kita kalau bisa lebih dari dia jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullah, sekurang-kurangnya. Tapi afdalnya sampai wabarakatuh, gitu ya. Jangan orang udah sampai wabarakatuh, kita jawabannya cuman waalaikumsalam. Jadi Nabi Muhammad SAW salah satu akhlaknya itu membalas kebaikan orang lebih, gitu. Kalau orang hormat satu sama kita hormat 2 kali ke dia, gitu. Itu ajaran Islamnya begitu. Ya salam, bilang ya salam, biar nggak ngantuk ini. Ada riwayat hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal ya? Anas bin Malik kenal ya? Kenal nggak? Dia takut ditanya nih, kenal di mana gitu? Nah, sahabat Nabi itu. Beliau itu adalah khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya, khadim tahu ya? Kalau kayak kita sekarang asisten lah, bahasa keren ya. Asistennya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Jadi dulu orang pada ngasih hadiah
sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengah ya apa iki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah hijrah sampai Madinah tuh orang banyak yang apa? Yang ngasih hadiah sama Nabi ya. Betul nggak Pak? Ya kita pun kalau sekarang nih kita ahlul Madinah nih, Nabi datang, bapak-bapak berebut nggak ngasih hadiah kan? Karena cinta ya. Nah ini ada seorang janda wanita, riwayatnya namanya Gumaiso atau Ummu Sulaim. Beliau pengen ngasih hadiah sama Nabi apaan? Ternyata yang dihadiahin apa? Anaknya, Anas bin Malik. Usianya 10 tahun. Tapi ini anak soleh. Bukan dititipin sama Nabi anak yang kurang baik. Ini anak soleh, ini anak penurut. Anak siap disuruh nih. Dibawa Anas bin Malik, ya Rasulullah, saya hadiahkan anak saya padamu. Dan dia jadi pembantumu, gak usah digaji, gak usah, pokoknya dia berkhidmat padamu. Saya hadiahkan sudah. Namun ya Rasulullah, gembirakan hati saya melepaskan anak saya ini dengan doa untuknya. Tuh ibu tuh. Ini ibu yang pintar. Akhir zaman anak bandel dikasih kiai. Ya salam, ya salam. Yang baik nggak dikasih, yang disuruh betulin ya. Hah? Dirusak dari kecil sampai lulus SD, dirusak, dikasih main game, dikasih ini, udah rusak, kasih kiai. Ya nggak apa-apa deh, emang udah begitu kali. Ya salam. Hah? Ini anak soleh dikasih, didoain sama Nabi SAW. Panjang umurnya, luas rezekinya, banyak anaknya, wafat masuk surga, diaminkan sama ibunya. Ya udah kabul udah kan. Nah, Anas bin Malik itu usianya sampai 100 lebih nanti itu. Dan di Madinah itu kayak bapak ini kan klaster gede nih. Nah, kayak gini nih. Ada satu tempat di Madinah, istilahnya kalau bahasa kita sekarang kompleknya Anas bin Malik. Jadi dia yang punya tuh semua kawasannya. Di situ ngumpul anak, cucu, mantu. Gak ada orang lain. Kayak gini punya segini nih, tapi cuman anak, cucu, mantu. Ya salam. Tuh ya. Salah satu kebiasaan baik Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayatnya itu beliau setiap menghatamkan Al-Quran, anak cucu dikumpulin, doa bersama, khatmul Quran, habis gitu makan bersama. Nggak tahu di sini udah ada ngamalin apa belum? Nah, khatam Quran, keluarga besar undang, bapak bikin acara, istri, anak, cucu, mantu kumpul, pakai khatam Quran nih, ibu khatam Quran, baca doa bersama, habis gitu makan, kebuli, pakai daging kambing, jangan kebuli pakai terong. Ya salam, itu just kidding aja, gitu ya. Itu kebiasaan Anas bin Malik, Pak. Nanti biar jadi rekaman buat anak keturunan antum. Orang tua kita kalau khatam Quran pasti ngumpul gitu. Jadi kan semua terpacu pengen khatam Quran. Nggak tahu. Jadi itu manfaatnya majelis ta'lim juga ngasih kita apa namanya, ilmu. Oh begitu, ya benar juga. Nah, gitu. Itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik balik lagi meriwayatkan salah satu hadis. Ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamu alaika ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. 5 itu doa. Di antaranya dimuat di kitab Al-Adhkar. Kitab apa? Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab namanya yang nyusun Riyadhus Shalihin. Nyusun juga kitab Al-Adhkar. Ada tuh hadis itu tentang di bab salam. Dijawab 5. Waalaikumsalam. Atas kalian selamat dari Allah. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkah-berkah dari Allah. Wa maghfiratuh, dan ampunan Allah. Wa ridwanuh, dan ridhonya Allah. Ya salam. Kan udah ngaji begini kan bisa jawab sampai 5 ntar. Kalau begitu anaknya, cucunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Wah, panjang banget. Orang ngaji beda. Ya salam. Salam ini Masya Allah, menyampaikan salam hukumnya apa? Mendahulukan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Saya sekarang ngucapin salam, gak ada yang jawab, kena dosa rame-rame. Satu aja jawab, yang lain gugur dosanya. Kalau kita bersalam sama orang satu, ya jadi fardu ain, gak ada orang lain. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW, ini ajaran Rasulullah ini memang ajaran cinta dia. Ajaran cinta, bukan ajaran kebencian. Jadi mohon maaf ini ya, ini bukan nyindir siapapun ya, buat kita semua. Kalau ada orang mengaku udah hijrah, sekarang kan istilahnya hijrah, sebenarnya taubat ya kan. Sudah hijrah misalnya, saya hijrah, saya mau benar sesuai syariat, tapi terus habis gitu banyak benci orang, ya berarti salah. Kalau jadi tadi sebelum hijrah ente damai sama orang, banyak senyum sama orang, kenapa jadi hijrah jadi benci sono benci sini, merengut sono merengut sini, datang sholat nggak mau kenal jamaah tuh gimana? Ya salam, ada gak yang begitu? Mana dia? Udah pulang ya? Jangan, ini ajaran Islam ini ajaran cinta ya ikhwani. Kita sebanyak-banyaknya nyari teman buat ke surga. Islam tuh begitu, kita nyari teman apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah itu perlu kita tanyakan, hijrahnya benar. Sebelum hijrah nyapa orang, baik sama orang, banyak senyum, semua kita rangkul. Lah kenapa pas hijrah jadi benci ini, berengut sini, debat sono, debat sini. Lah ini hijrah apa? Kan bingung gitu jadinya. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Absus salam bainakum. Kalian tidak masuk surga sampai kalian betul-betul beriman pada Allah. Tidak sempurna iman kalian. Tidak sempurna iman kalian kepada Allah sampai kalian bisa mencintai sesama kalian karena Allah. Ya, kok jadi berkurang imannya? Ya kalau kita benci, ya kita berarti berkurang iman kita. Maukah ku ajarkan kepada kalian, kata Nabi, satu kalimat yang menjadikan kalian saling mencintai?
Mau ya Rasulullah. Sebarkan salam di antara kalian. Ya salam. Makanya kan di sini udah nggak ada yang ribut, suami istri udah nggak ada yang ribut udah. Betul nggak? Jadi Pak, kalau bini kita lagi ngomel, Bapak ucapin aja Assalamualaikum. Dia kan wajib jawab. Ya kan? Wajib gak jawabnya? Waalaikumsalam. Gak jadi berantem. Ya? Kalau dia gak jawab, salam 2 kali. Gak jawab juga, 3 kali salam. Gak jawab juga, baca ayatul kursi. Berarti bab apa? Bab ruqyah udah. Ya salam. Ini masih salam aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua katakan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimat ini tuh. Kalimat alhamdulillah kan kalimat yang kalau diucapkan dimengerti dengan ikhlas kita ucapkan langsung jadi hamba yang bersyukur itu. Kata bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakarta fazadaka." Kalau kamu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu telah bersyukur pada Allah. Fazadaka, maka Allah akan menambah nikmat padamu. Nikmat itu jadi nikmat kalau disyukuri ya Pak. Betul nggak Pak? Sepakat nggak Pak? Sesuatu yang nikmat kalau nggak disyukuri jadi nikmat nggak? Nggak. Bahkan sesuatu yang dianggap banyak orang tidak nikmat, kalau disyukuri jadi nikmat gak? Ya sudah. Ya salam itu. Ya salam. Yang penting ya salam nih. Ntar kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Tentang salam, tentang alhamdulillah, banyak. Jadi begini ya, masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdu artinya apa? Alhamdu apa? Segala puji maksudnya. Ya, segalanya udah pujian, segala pujian. Lillah, apa arti lillah? Lillah apa arti? Milik Allah. Kalau bagi Allah kurang tepat ya. Kan kita nggak bisa bagi apa-apa ke Allah ya kan? Ya kan? Pak, bisa nggak kita? Kan nggak? Untuk Allah kan kita nggak bisa ngasih apa-apa ke Allah. Lillah milik, lebih tepat artinya apa? Milik Allah, pujian milik Allah. Alhamdulillah. Nah, ini yang bikin masya Allah nih kalimat nih. Kenapa pujian itu layak milik Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, pemelihara semesta alam. Al-alamin masih Allah, selain dari Allah al-alamin. Manusia, jin, malaikat, semuanya alam semesta dan segala itu al-alamin. Masih Allah, selain dari Allah. Gini Pak ya. Gini Pak. Ya salam dulu ya, salam dulu ya. Bapak miara anak. Ya, miara anak. Ada mau ngambil manfaat gak dari anak Bapak? Ada. Nah mungkin gak ada. Gak ada manusia memelihara sesuatu tanpa mengambil manfaat, itu gak ada. Minimal kita mengambil manfaat apa? Pengen anak kita soleh jadi penyebab kita masuk surga. Udah itu minimal. Yang paling, ya kan? Betul gak? Ada lagi yang mengharap nanti anaknya baik. Bapak miara ikan tuh di rumah, mau ngambil manfaat gak? Ngambil gak Pak? Miara ikan, ngambil gak? Apa manfaatnya? Minimal keindahan, betul gak?
Keindahan. Ada yang miara burung, ngambil manfaat nggak? Ngambil. Nggak ada orang miara. Tidak ada satupun manusia memelihara sesuatu tanpa mengambil manfaat dari yang dia pelihara. Nggak ada. Iya nggak? Kalau Allah melihara semesta alam, manfaatnya apa bagi Allah? Dan Allah nggak ngambil manfaat. Maka itulah Allah layak untuk dipuji gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayatnya apa Pak? Ini cakep nih suratul Fatihah. Setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayatnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya memang beliau Allah Subhanahu wa taala memelihara semesta alam tanpa mengambil manfaat dari yang dipelihara. Ya karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya salam. Coba katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tuh? Suratnya di Al-Isra tuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Surat Al-Isra itu ya? Al-Isra kan itu ya? Ya kok pada meneng baik ini. Ya salam. Saya cek lagi ya. Dzurriyyata man. Ya benar kan? Surat Al-Isra ayat 3. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Cerita Nabi Nuh, saya penghujung ayat aja biar berkaitan. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur pada Allah. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur pada Allah. Yang ngakuin Nuh bersyukur siapa? Allah. Hebat gak? Hebat gak Nabi Nuh? Yang ngakuin Nabi Nuh bersyukur Allah. Kita kadang-kadang kita yang ngaku, aneh sih sekarang bersyukur aja, ente ngaku. Kenyataannya kan belum tahu. Penilaian Allah kita bersyukur apa enggak kan kita nggak tahu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita ya. Sebenarnya sih gampang Pak, ngecek orang bersyukur. Kita ngecek nih, saya sekarang nih bersyukur apa tidak sama Allah tuh gampang ngeceknya. Cek aja. Masih ngeluh nggak? Kalau masih ngeluh ya berarti kita belum. Ya salah. Tambah taat nggak? Kalau nggak tambah taat ya nggak bersyukur kan? Jadi di hadis ada di athar, bukan di athar diriwayatkan bahwa Nabi Nuh itu setiap makan, setiap minum, setiap suapannya beliau ucapkan alhamdulillah. Dari bapak-bapak nih, ya mohon maaf terutama kalau kita udah tambah usia, harusnya alhamdulillahnya lebih banyak. Jangan kurang alhamdulillah, itu vitamin kita tuh Pak. Jadi ini setiap makan nih Pak nih, habis satu suap nih, satu suap, alhamdulillah. Jangan di ujung aja, kurang. Karena kita kan makin kemarin musim lebih banyak bersyukur kan. Jadi nanti biar makan dikit tapi alhamdulillahnya banyak, pasti hasilnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Allah. Kata kalau di pembahasan tasawuf tuh dibilang alhamdulillah, ucapan kita itu perlu kita ucapkan alhamdulillah karena bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitu bisa mengucapin lagi alhamdulillah, maka kita perlu mengucapkan alhamdulillah karena kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi nggak berhenti. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, jadi perlu kita syukuri alhamdulillah. Nah berarti kan alhamdulillah atas ucapan alhamdulillah. Gak bisa loh Pak, ente serta merta ngucapin alhamdulillah tanpa gerakan Allah, gak bisa. Apalagi sampai datang ke masjid gini subuh bisa sholat jamaah, emang kebiasaan antum? Gak bisa. Ini murni
pertolongan Allah, taufik hidayah Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti saya masuk ke tema utama ya. Ini bagian juga dari tema utama sebenarnya. Jadi gini ya. Begini Pak ya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini diantaranya nikmat terbesar itu Al-Quran. Ya salam dulu bilang ya salam. Antum semua sering baca surah Ar-Rahman ya? Ya? Surah Ar-Rahman kan? Favorit itu. Banyak orang Islam favorit dengan surat Ar-Rahman, ya kan? Semua surat kita favorit lah. Salah satunya Ar-Rahman. Memang itu surat indah ya. Sampai waktu surat itu turun, Rasulullah nanya sahabatnya, siapa yang berani nyampaikan di dekat Ka'bah? Waktu itu masih orang kafir Quraisy masih kuat tuh di Mekah. Kan Abdullah bin Mas'ud kan yang bacain sampai dipukulin. Karena waktu dia baca orang terkesimak semua, akhirnya dipukulin sama tokoh-tokohnya kafir Mekah. Subhanallah. Di surat Ar-Rahman itu apa Allah berfirman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi ada banyak nikmat disebut di situ. Tapi yang disebut pertama apa? Yang disebut pertama apa? 'Allamal Qur'an. Allah. Jadi kita nggak bakal bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain kalau kita nggak menikmati Quran. Makanya apa dikatakan? Siapa orang yang dikaruniakan baginya Al-Quran oleh Allah, artinya dia bisa baca Quran, apalagi dia bisa memahami, apalagi dia bisa mengamalkan, apalagi dia bisa menghafalnya, bisa mendakwahkannya, itu kan dikaruniakan Quran sama Allah berarti kan. Siapa orang dikaruniakan Quran kemudian orang itu masih menganggap ada orang lain tanpa Al-Quran dengan harta yang banyak, dia anggap orang lain itu punya nikmat di atas dia, maka dia telah mengecilkan nikmat Allah. Nah, boleh. Ustadz nih, Ustadz hafal Quran, mengerti bahasa Arab, menikmati di Al-Quran, dia hafal, dia bisa ngajar. Terus dia ngelihat nih ada orang kaya, fulus. Ini apa ini Pak? Bu, ini apa Bu? Ini jari ini. Fulus nih, tapi dia nggak punya Quran, tapi dia fulus. Terus si yang ahli Quran ini nganggap nikmat dia gede banget ya. Silau sama dia. Loh. Itu orang sudah mengecilkan nikmat teragung dari. Tidak ada nikmat di atas Quran tuh, tidak ada. Dulu awal-awal saya, jadi awal-awal saya dakwah itu tahun-tahun 2002 kan saya mulai ini. Saya mulai nggak ngisi-ngisi pengajian ini 2002. Waktu 2004, karena saya kan orang Venus Garden kan, saya rumahnya di Venus Garden, tahu nggak Venus Garden? Kebun kacang, karena abang Venus Garden, iya kan, benar? Ya salam. Saya masih ingat tuh, di sana tuh banyak orang tua kita tuh dari orang-orang Minang, orang-orang terutama Minang waktu itu, tahun-tahun itu banyak orang Minang ya. Makanya saya tuh ke tanah Minang kurang lebih saya udah 8 kali itu saya dari zaman dulu. Karena kita tetangga-tetangga kita, saya masih ingat. Saya anggap beliau orang tua saya juga, namanya Haji Nazar rahimahullah. Saya bilang itu awal-awal jadi ustadz, ini berat juga ya Pak ya, masalah ekonomi, masalah apa. Saya bilang sama dia, Pak Haji,
Saya mohon izin Pak Haji, ini pengalaman pribadi nih. Saya mau kerja di toko Pak Haji, dia punya toko Pak. Kenapa Pak? Saya mau kerja nih, tapi saya kerjanya sampai asar aja Pak Haji. Setelah asar saya mau siap-siap, saya ngajar maghrib sampai isya kan saya ngajar di masjid. Jadi biar saya punya penghasilan lah gitu. Anda masih ingat tuh, sudah kembali ke rahmat Allah, masya Allah orang tua ya. Diomelin apa? Ini orang miliarder ini, di kebun kacang termasuk miliarder ini, banyak tokonya, rumahnya banyak. Diomelin saya. Jangan kamu ke toko itu, nanti kamu tidak jadi ustadz lagi nanti. Jadi ustadz harus fokus jadi ustadz. Kalau sekarang kamu bisa memberikan semua ilmu yang ada sama kamu ke saya berikan semua harta saya sama kamu. Anda masih ingat omongan? Maksudnya hafalan Quran ente, bisa Quran ente, ceramah itu, anak sekarang punya, anak kasih semuanya sama ente. Jadi dia menyadarkan anak, nikmat yang ada sama ente itu lebih dari yang ada sama anak, gitu loh maksudnya. Ya salam. Jadi masya Allah itu. Anda masih ingat? Wah, benar juga kalau dulu anak main di toko bubar. Banyak salah sohib-sohib anak banyak yang begitu. Memang ini manusia ini Pak, dia punya keterbatasan. Fokus di bidangnya itu jauh lebih baik memang. Dokter, coba dokter ikut bisnis ini, bubar, nggak akan menjadi dokter yang hebat, nggak bisa, betul nggak Pak? Banyak panggilannya ini udah dokter, udah kagak praktek lagi, udah sibuk bisnisnya. Anda banyak ketemu begitu, Ustadz juga begitu, sibuk bisnisnya udah, nggak bisa Pak. Emang semua kan ada, manusia ini kan makhluk saling membutuhkan. Jadi biarlah orang dengan posisinya masing-masing. Ya kalaupun Ustadz mau dagang ya dagang sekedarnya, jangan dagang kayak pengusaha gitu. Jadi supaya fokus dakwahnya ini loh. Kalau enggak kan kita ngitung-ngitung barang tiap ya kagak bisa ya. Kita kan mesti baca kitab, mesti keliling. Kapan waktu orang panggil kita siap. Ya kalau kita punya kesibukan lain gimana cara? Ya salam. Ya nggak boleh itu Ustadz itu mengharap sama makhluk, ya nggak usah. Nanti Allah punya cara memberikan rizki hamba-hambanya, apalagi orang ikhlas. Nggak mungkin dibiarkan susah sama Allah, nggak mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin, katakan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan ini kita sekarang berada di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Di Quran itu ada perintah salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itu surat apa itu Pak? Al-Ahzab, betul. Ayat berapa itu? 56. Itu perintah salawat kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat ala Nabi, pakai isim ma'rifah, berarti satu Nabi yang dimaksud. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian atasnya, wasallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan. Ini ayat turunnya
di bulan Sya'ban. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Maka kata ulama, salah satu amalan yang afdal di bulan ini, bulan Sya'ban, aktsiru minas salati wassalam ala Nabi Muhammad. Banyakin salawat. Salawat sigohnya banyak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ajib. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Di hadis itu Rasul bersabda, orang yang paling dekat denganku duduknya di yaumul qiyamah, majelisnya paling dekat, yang paling banyak di antara kalian salawat waktu di dunia. Ya salam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Yang lebih indah lagi gini, ada hadis ini, hadis sahih semua. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun orang bersalam padaku, kata Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Atau kalau pakai salawat, Allahumma salli, itu salawat, ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sal. Lama pelim, wasallim. Nah, kalimat wasallim, wasallam itu salam, berarti ada salam di situ. Tidak ada satupun umatku bersalam padaku, melainkan, kata Nabi, Allah mengembalikan roh ke dalam jasadku untuk aku menjawab salam umatku. Jadi nggak pernah terpisah, jawab terus. Mana ada berhenti salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya tokoh dunia yang tidak henti diziarahi orang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak berhenti ya. Itu kalau nggak disuruh, kalau nggak ada askarnya tuh di Madinah tuh, waduh, bisa orang duduk di situ. Kalau suruh jalan, aji, kalau enggak kan, jadi orang nggak berhenti, Pak, penuh terus. Masya Allah ya, anak lagi ziarah tuh, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW ini pemimpin terbesar dunia akhirat. Nanti kita, Pak, kita nih nyesel, Pak, kalau di akhirat nanti kita, begitu di akhirat, kalaupun kita masuk surga, tapi kalau jauh dari Nabi kan nyesel, Pak, gitu. Kita jauh, ya jauh banget. Rasulullah nggak bisa kita ketemu, kurang salawat waktu di dunia, nyesel, Pak. Ya salam, sholat aja ditutupnya dengan salawat sebelum salam, salawat Ibrahimiyah, banyak salawat lah, Bu ya. Dan gini, dulu ada sahabat Nabi, riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan, nggak ada hadis dhaif tadi saya. Ada satu sahabat Nabi kita Muhammad, Ubay namanya, Ubay. Ya Rasulullah, saya mau banyak salawat padamu, sebaiknya saya berapa kali salawat? Kata Nabi, Nabi SAW jawabannya gini, Pak, masih terserah kamu. Ar-rubu ya Rasulullah. Gimana kalau 1/4 amalan saya salawat? Masih ya Ubay.
Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ditantang, terserah kamu Ubay, kalau kamu tambahkan lebih baik. An-Nisib, gimana kalau setengah waktuku salawat ya Rasulullah? Terserah kamu Ubay, kalau kamu tambahkan lebih baik. Ats-tsulutsaiin, 2/3-nya, terserah kamu Ubay, kalau kamu tambahkan lebih baik. Ya kalau begitu saya jadikan sepanjang waktu saya salawat aja. Maksudnya di luar amalan-amalan yang lain isinya salawat udah, daripada ngomong yang nggak penting, ngawur ngidul. Maksudnya di luar sholat, di luar baca Quran, di luar zikir-zikir yang lain, saya bakalan banyakin salawat aja. Kata Nabi SAW. Idan, wah ini hadis top ini hadis selesai. Sekarang kesedihannya itu udah selesai. Idan, kata Nabi, idan tukfahammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu yang kamu lakukan Ubay, berarti kesedihan duniamu sudah selesai dan dosamu diampuni Allah. Riwayat Tirmidzi, derajat hadis hasan, tidak baik. Ayo apa lagi nih? Masih mau kurang sholawat, dengar kayak begini ya keterlaluan. Kesedihan dunia selesai. Makanya dulu ada satu kiai, santrinya datang, kiai anak lagi sumbang nih, kiai ekonomi lagi, ente kurang salawat gitu. Kiai ente kurang salawat. Ternyata Pak, dulu saya pernah nanya Pak sama guru besar nih, ini guru besar nih tidurnya 2 jam sehari Pak. Setelah waktu tidurnya 2 jam sehari, ya mungkin dia tidur tuh cuman jam 12 sampai jam 2. Dia udah bangun lagi deh. Udah nggak tidur lagi deh tuh. Tidurnya nyolong-nyolong gitu di mobil, lagi duduk sama kaki. Selain itu dia nggak tidur. Tapi dia sibuk dengan pengajiannya, dengan wiridnya, dengan gitu. Saya nanya sama dia, sama beliau ini saya nanya, bagaimana tashabbuh bikum fi kulli ahwal? Saya pengen seperti antum, dia bilang. Dia cuma jawab begini Pak, aktsiru minas salati wassalamu alaihi, banyak salawat. Ternyata Pak, nanti pengaruh ya Bapak, lihat deh. Nanti kalau kita banyak salawat nih Pak nih, kita tuh sama istiqomah tambah mudah nanti. Karena kan kita banyak dapat salamnya Rasul kan. Kan antum waktu wasallam itu kan antum salam. Atau antum assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, kan antum didoain selamat sama Nabi. Jadi kita selamat. Akhirnya nanti Allah arahkan kita jadi orang istiqomah kan. Ya salam. Orang bodoh bisa dikalahkan oleh orang pintar, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya salam, ya salam. Nih anak-anak biar dengar nih, anak-anak santri. Orang bodoh bisa dikalahkan dengan orang pintar. Orang pintar kalahnya sama siapa? Orang pintar kalahnya sama siapa? Sama orang licik. Sepakat nggak? Orang pintar dikalahkan oleh orang licik. Orang licik tak akan pernah bisa mengalahkan orang yang beruntung. Saya kemarin khutbah Jumat di Trans TV. Jadi ada Pak CT bilang sama saya begitu. Orang bodoh dikalahkan sama orang pintar. Kan habis sholat Jumat biasa ngobrol bareng. Orang pintar dikalahkan sama orang licik. Ustaz, dia bilang, orang licik nggak bisa ngalahkan orang beruntung, kata Pak CT itu. Nah, gimana caranya jadi orang beruntung? Nah, Ustaz lebih paham deh tuh. Buka Quran kan ada di Quran semua caranya jadi orang beruntung. Ya benar. Ya kan jadi orang beruntung kan caranya kan bertakwa, berbuat baik, sedekah. Itu kan semua yang Allah katakan pasti hidupnya beruntung kan. Banyak zikir yang la'allakum tuflihun ini. Contohnya misalnya sekarang gini, ada kulit pisang nih, dia bilang contohnya ada kulit pisang. Kalau ada orang licik naruh kulit pisang
emang dasarnya ini yang mau dikerjain orang beruntung, ya bisa aja dia nggak lewat situ gitu kan. Ya nggak, Pak? Atau dia lagi jalan dia nggak sampai, tapi langkahnya melewati kulit pisangnya kan. Ya makanya orang beruntung tuh susah dikalahin. Makanya kadang-kadang orang licik pusing, ini orang ngalahin, ya beruntung dia mau gimana ya? Ya jadi orang beruntung aja Pak. Jadi orang beruntung itu kan kalau di Quran ya banyak zikir beruntung, sedekah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, maksudnya dia udah nggak punya rasa pelit, maka dia beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak zikir kamu beruntung, bertakwa kamu beruntung, ya kan? Berbuat baik kamu beruntung, banyak ya. Ya salam, ya salam, ya kan? Nah jadi kita banyak salawat Pak, banyak salawat, nanti kita banyak nih. Satu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita salawat sekali, Allah memberikan 10 rahmat. Kita salam sama Rasulullah, Rasulullah doa selamat buat kita. Jadi nggak bakal celaka orang salawat itu, sudah nggak bakal celaka. Bahkan kata ulama, amalan salawat sekalipun kau belum ikhlas tetap pasti diterimanya oleh Allah. Amalan salawat, karena pada hakikatnya yang salawat adalah Allah, bukan kita kan. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tentang salam sama salim, bapak-bapak, ibu-ibu lihat depannya Bu, ya dengerin nih. Kalau sholah, kalau apa? Sholah berarti pasangannya salam. Lihat aja huruf lamnya. Kan sholah lamnya fathah kan? Salam lamnya fathahin. Kalau sholli barengannya apa? Salim. Nah, udah gampang. Nih contoh ya, saya kasih contoh ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Salli ya. Sallallahu kan berarti salah kan? Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Nah, gitu aja enggak. Karena banyak orang yang bingung karena nggak ngaji, dia sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, apa nih? Nah, bingung dia. Padahal nggak usah bingung, lihat aja ya sholah apa sholli. Kalau sholah, lihat aja huruf lamnya. Sholah berarti salam, sholli berarti salim. Gampang kan? Ya salam. Asik ngaji itu asik. Cuman ini ngundang saya kenapa setahun sekali apa gimana? Ntar insya Allah ya. Ntar lagi Ramadan masih sebulan sekali dong gitu ya. Iya insya Allah ya nanti ya. Anak asik diundang sih, orang-orang baik nih, orang baik semua ya. Ahli jannah ini. Waduh, apalagi nih kayaknya habis ini sarapannya kebuli nih kayaknya. Ya salah. Jadi Pak, wallah ini luar biasa Pak. Kita kan mau Ramadan nih Pak. Persiapannya apa ya? Itu Sa'ban ini kita terutama banyak salawat tadi karena ini bulannya salawat. Kemudian kata ulama, Sa'ban ini kita banyak istighfar juga, banyak minta ampun. Gimana caranya kita masuk ke Ramadan kita udah diampunin Allah, udah gitu aja, gimana caranya? Banyak istighfar juga, dan kita udah kelar juga urusan sama orang-orang nih. Nah ini terutama keluarga dekat ya. Di akhir zaman ini manusia ini tambah sensitif hidupnya ya. Hah? Salah ngomong aja kita dikit, kita lagi ngumpul nih, taunya kita dengar si fulan tersinggung tuh tadi sama ente. Ya Allah, gimana ceritanya ini kan, kaget-kaget kita kan. Udah, Pak. Jadi sekarang nih Pak, di kita ini 1:10 udah sakit jiwa Pak. Kemenkes yang ngomong, buka aja beritanya. Malah belakangan 8 katanya. 8 yang sehat, 2 yang sakit. Belakangan. Dulu
Beberapa tahun lalu 1:10. Sakit jiwa, Pak. Jadi ya kita ngalah aja, Pak. Kalau ada orangnya kita ngalah aja. Mau diapain? Mau lawan juga sama gitu. 1:10, Pak. Bayangin. Ya salam. Bentar. Ini sunnahnya kalau suruh, Pak, jangan pas waktu suruh, diakhirkan sejenak. Nah, di hadis sahih juga begitu. Jadi, oh gitu, udah diakhirkan. Oh ya, habis dong ya. Jadi gini, Pak. Jadi kita harus rapi-rapi, banyak istighfar juga, minta ampun. Karena ini kotornya hati masuk di Ramadan ini agak berat. Jadi gini, Ramadan ini ibarat pesta. Pesta yang diadakan Allah. Banyak makanannya enak-enak, apa pahalanya besar. Jadi gini, baca Qur'annya nikmat, sholat nikmat, semua tuh nikmat. Ya, oke. Kalau kita ke pesta, syarat utamanya kita harus apa, Pak? Bersih. Biar Bapak bawa undangan, tapi kalau Bapak datang ke pesta dalam keadaan belum mandi, kotor apa, kan gimana coba? Bapak nggak bisa menikmati dalamnya pesta karena pasti dilarang masuk. Ya benar, Pak, pakaiannya, Pak. Ya enggak? Kita aja kalau diundang ke istana berapa kali, saya pernah masuk istana negara tuh, kan dikasih surat dulu gitu, Pak. Nanti pakaiannya jas, kan kasih tahu, Pak. Anak pernah dulu diundang acara Isra Mi'raj apa, hadir aja. Itu kan ada ininya tuh, Pak, aturannya pakai jas katanya. Aku bilang, anak biasa pakai gamis begini, nggak apa-apa, saya pakai jas lagi kan. Jadi pakai gini, pakai jas lagi. Kan ada aturannya itu. Kalau kita mau ke pesta-pesta itu kan, mau acara-acara besar. Nah, begitu juga Ramadan. Jangan sampai kita masuk dalam keadaan kotor. Takutnya kita ada di Ramadan, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam. Nah itu akhirnya nggak ada yang nikmat ibadahnya. Nah, yang ketiga, persiapan menuju Ramadan adalah mulai istiqomah dari sekarang. Di antaranya saya mau sampaikan ini sebagai penutup ya. Ya salam, bilang ya salam. Hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala huma, jangan anhu, huma, karena Usamahnya sahabat, Zaidnya sahabat. Usamah kan anaknya Zaid, ya kan? Zaid kan anak angkatnya Nabi kan, Zaid bin Harisah ya, tahu ya. Usamah jadi kayak cucu angkat gitu ya. Anna Usamah bin Zaid qala, sesungguhnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya nggak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan sebanyak kamu puasa di Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu sering sekali puasa, Pak. Bukan cuma Senin Kemis sama Ayyamul Bid lagi, hampir tiap hari. Kadang-kadang ada bukanya, tapi paling banyak puasa di Sya'ban. Kadang hampir tiap hari Sya'ban. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini hadis sahih. Ulama semua mengatakan ini hadis sahih. Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Alasannya dua. Alasan yang pertama, ini adalah bulan di mana orang banyak lalai di bulan ini. Bulan antara Rajab dengan Sya'ban. Antara Rajab dengan apa? Ramadan. Sya'ban ini banyak orang yang lalai, makanya saya puasa. Di mana banyak orang lalai, di situ barokah kan kenceng banget itu. Kenapa bangun malam itu pahalanya gede? Karena banyak orang yang lalai yang mau bangun malam. Begitu juga Sya'ban. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im
Karena di bulan Sya'ban amal sedang dilaporkan pada Allah, amalan setahun. Ada amalan laporan per hari, siang malam ada. Ada laporan per pekan, Senin Kemis. Itu juga Rasulullah puasa kan? Nah, ada laporan tahunan, Pak. Sya'ban. Dan aku suka ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Artinya semoga waktu puasa ini kan, dengan banyaknya puasa di Sya'ban ini, maka nanti apa yang terjadi? Kalau ada amalan kita baik, Allah kali lipatkan ganda pahalanya. Kalau ada amal yang buruk, Allah ampunin berkat kita puasa. Jadi Sya'ban ini lagi dilaporin amal nih, lagi tutup tahun nih. Ramadan tuh orang buka tahun sebenarnya, walaupun dia bukan tahun pertama. Ini hadis riwayat Imam Nasai, derajat hadis sahih. Antum boleh cek lagi nanti. Derajat hadis sahih. Gimana? Ya salam, gimana nih? Tapi ini makanan udah disiapin ya? Wah, berarti anak nggak puasa nih hari. Kan kalau kita puasa sunnah, kalau udah disediain kan kita ngikut. Ya salam.